Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID 2019. Baiklah, tahun akademik atau semester genap tahun akademik 2020-2021 telah dimulai. Ini adalah minggu pertama perkuliahan semester genap dan juga pertemuan perdana bagi mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Profesi. Mudah-mudahan Anda telah mempersiapkan diri, baik fisik, psikologi, sosial, dan segala macam untuk mengikuti perkuliahan di semester genap ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT, tetap sehat, sesuai dengan protokol kesehatan, baik dalam proses kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas kampus. Baik, di pertemuan perdana ini, di mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Profesi, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Jadi tujuannya Anda akan diharapkan mampu memahami tentang proses, metode pembelajaran mata perkuliahan, dan bagaimana sistem penilaian mata kuliah nanti. Mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika Profesi ini, beban SKS-nya ada dua. Teori, 2 SKS, terdiri satu teori dan satu praktek. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak ada praktek nantinya. Mata kuliah ini diasuh atau diampu oleh dua dosen, itu saya sendiri bersama dengan Ibu Riana Persita. Nah, perlu saya jelaskan mata kuliah ini diharapkan di akhir mata kuliah ini Anda akan mampu menerapkan konsep-konsep perilaku profesi kefarmasian yang sesuai dengan kode etik tenaga teknis kefarmasian. Jadi memahami dan mempelajari tentang keilmuan tentang konsep-konsep perilaku. Lebih spesifik lagi, karena kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian tentu melayani masyarakat, tentu dalam melayani dibutuhkan perilaku-perilaku yang menyenangkan bagi konsumen, diatur dalam yang dinamanya kode etik profesi dan juga hukum yang bergerak yang berlaku di bidang pelayanan kesehatan. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah karena kita masih dalam suasana pandemi COVID dan sesuai dengan edaran rektor, sampai saat ini perkuliahan masih dengan blended learning, itu lebih dominan kita memakai daring atau dalam jaringan atau online. Mungkin hanya ada beberapa pertemuan bisa dilakukan secara tatap muka, khususnya bagi mata kuliah yang ada prakteknya. Oleh karena itu, Anda harus mempersiapkan diri berkaitan dengan perkuliahan online ini, yaitu alat komunikasi, apakah itu laptop atau HP, yang tentu juga adalah kuota dan berada pada daerah yang memiliki jaringan internet, yaitu ada wifi-nya. Karena itu akan memudahkan Anda untuk mengikuti proses perkuliahan secara daring atau online. Kita tidak tahu ke depan apakah ada perubahan perkuliahan, apakah dibolehkan tatap muka atau belum. Tapi saat ini perkuliahan masih dominannya secara daring atau online. Mata kuliah Etika Ilmu Perilaku dan Etika Profesi yang perlu Anda pahami bahwa saya dengan Bu Riana sudah bersepakat untuk membagi beban dalam pembelajaran ini. Untuk pertemuan atau perkuliahan sebelum UTS, ya, pertemuan pertama sampai pelaksanaan UTS itu akan dihandle atau dikelola oleh saya. Jadi pertemuan 1 sampai 7 perkuliahannya dengan saya, kemudian UTS-nya soalnya dari saya. Begitu pula pada pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu akan bersama dengan Ibu Riana, dan ujian akhir semesternya nanti tentu dari Ibu Riana.
metode nanti untuk perkuliahan e-learning, pertemuan pertama tentu Anda harus bergabung dengan e-learning yang telah Bapak buat. Nanti dengan Bu Riana apakah bergabung dengan e-learning saya atau dia akan buat sendiri, nanti akan dikonfirmasikan lebih lanjut. Nah, perkuliahan e-learning atau daring ini tentu dominannya adalah mandiri. Anda memanfaatkan media-media yang telah disiapkan di e-learning, apakah itu dalam bentuk PowerPoint atau bentuk materi-materi lain dalam bentuk makalah atau dalam bentuk modul atau dalam bentuk video. Anda silakan untuk mempelajari secara mandiri dan bisa diskusi lewat media yang ada di e-learning. Nanti akan dibuat forum diskusi, kita bisa bertanya dan saling menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan teman atau saya yang menjawab dari pertanyaan Anda di forum e-learning. Dan mungkin nanti ada beberapa materi atau pertemuan kita akan laksanakan secara Zoom untuk kita melihat kondisi dan keadaannya. Memang dipahami perkuliahan secara daring ada plus minusnya. Minusnya secara teknis ada kendala jaringan atau jaringan internet atau wifi sinyal. Kemudian non teknisnya ya berkaitan dengan beban kuota. Ya. Namun demikian kita harus bisa memanfaatkan keterbatasan ini dengan semaksimal mungkin sehingga tujuan dari perkuliahan mata kuliah ini bisa dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bobot penilaian mata kuliah ini. Jadi ada 4 komponen dalam penilaian yang menjadi nilai akhir dari mata kuliah nanti. Yang pertama komponen etika, perilaku, dan kehadiran. Jadi diambil dari absensi, kemudian dari pengamatan keaktifan selama perkuliahan dan bagaimana perilaku dalam keseharian itu akan dinilai oleh saya dan Ibu Riana dan nilai itu diambil porsinya 10%. Kemudian ada penugasan bisa dari saya dan Ibu Riana nanti akan diakumulasi, kemudian nilai ini diambil 20%. Kemudian UTS 35% dan juga ujian akhir semester 35%. Inilah akumulasi dari komponen-komponen dari mata kuliah ini akan menjadi nilai akhir dari mata kuliah. Jadi Anda harus memahami beban-beban masing-masing komponen ini untuk menyumbang nilai mata kuliah. Di RPS ini sudah disusun pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16, bahan kajiannya dan siapa yang mengajarnya, dan di e-learning ini sudah dimuatkan materi-materinya. Jadi karena ini e-learning, kalau Anda punya jaringan Anda bisa melihatnya kapan saja. Namun absensi, jadi absensi insya Allah saya akan buat absensinya per pertemuan di e-learning. Ya, silakan Anda isi absensi di e-learning setiap pertemuan. Absensi akan dimulai pada jam perkuliahan sesuai dengan jadwal, maksimal dibuka absensinya itu 3 jam. Lebih dari 3 jam Anda tidak akan bisa mengisi absensi. Jadi itu tentang perkuliahan kita. Mudah-mudahan perkuliahan lewat daring atau e-learning ini bisa Anda manfaatkan secara baik sehingga tujuan pembelajaran atau peluang mata kuliah ini bisa dicapai secara maksimal, bisa diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai yang memuaskan. Saya rasa itu penjelasan tentang kontrak perkuliahan. Saya ingatkan sekali lagi, Anda wajib ikut atau bergabung di e-learning. Bagi teman-teman Anda yang belum bergabung, silakan ingatkan untuk bergabung di e-learning mata kuliah ilmu perilaku dan etika profesi. Bila tidak bergabung maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan, tentu pada akhirnya adalah berefek pada nilai yang Anda dapatkan nanti. Saya rasa demikian penjelasan atau kontrak perkuliahan kita pada pertemuan pertama.
Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti kuliah dengan baik dan kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa menyelesaikan tugas-tugas ini sampai di akhir pertemuan perkuliahan semester genap. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.